Angin sore bertiup pelan di halaman Keraton Majapahit. Di bawah sinar mentari yang mulai condong ke barat, lonceng perunggu di puncak candi berdentang pelan, tanda pergantian waktu penjagaan. Di balik dinding batu merah yang megah, Sabdo Palon berdiri menatap cakrawala yang mulai diselimuti kabut keemasan. Wajahnya tenang, tapi di matanya tersimpan gelombang pikiran yang tak terlihat oleh manusia biasa. Ia tahu, masa kejayaan Majapahit perlahan memudar. Rakyat di pesisir sudah mengenal ajaran baru, agama dari negeri jauh yang dibawa oleh para pelaut dan wali. Dalam batinnya, Sabdo Palon bukan sekadar abdi raja, tapi penjaga keseimbangan jagat. Ia mendengar suara-suara halus dari gunung, dari sungai, dari pohon tua di hutan. Semua berbicara tentang perubahan yang akan datang. Malam itu, Prabu Brawijaya V memanggil Sabdo Palon ke ruang dalam. Dindingnya diterangi obor, dan aroma dupa cendana memenuhi udara. Sang raja duduk bersila di depan prasasti batu yang tertulis mantra suci peninggalan leluhur. "Sabdo," ujar raja perlahan, "aku mendengar kabar dari Demak. Banyak rakyat kita yang kini berpindah keyakinan. Apa makna semua ini?" Sabdo Palon menunduk. "Yang mulia, zaman tengah bergeser. Seperti air sungai yang mencari arah baru, begitulah manusia. Agama baru itu bukan ancaman, melainkan bagian dari siklus alam." Namun Brawijaya terdiam lama. Tapi bagaimana nasib ajaran leluhur? Candi-candi, kitab, dan upacara yang diwariskan sejak nenek moyang? Apakah semua itu akan lenyap? Sabdo Palon memandang sang raja dengan mata penuh cahaya. "Tidak ada yang lenyap, Gusti. Yang berubah hanyalah bentuknya. Ruh kebenaran tetap tinggal di bumi Jawa, meski namanya akan disebut dengan cara berbeda." Di luar, langit malam perlahan menurunkan hujan tipis. Sabdo Palon melangkah keluar istana, menatap arah timur di mana Gunung Penanggungan berdiri gagah. Dari kejauhan, ia mendengar bisikan halus dari penjaga gaib Majapahit, suara yang mengatakan, "Waktu sudah dekat. Cahaya dari barat akan tiba, membawa kesejukan bagi tanah ini." Sabdo Palon menutup mata, merasakan bumi bergetar di bawah kakinya. Ia tahu, masa depan Jawa sedang ditulis ulang oleh tangan-tangan tak terlihat. Namun di lubuk hatinya, ada satu tekad yang tak tergoyahkan, menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Di tengah malam, ia pergi ke taman istana, di mana kolam teratai memantulkan cahaya rembulan. Di sana, ia duduk bersila, menatap air yang tenang, dan berkata dalam batin, "Wahai para roh leluhur, dengarlah, akan datang masa ketika dua cahaya bertemu, cahaya lama dan cahaya baru. Aku akan menjadi jembatannya, agar Jawa tidak kehilangan dirinya." Angin bertiup lembut membawa aroma bunga kenanga. Dari arah barat terdengar sayup-sayup suara adzan dari pesisir, tanda pertama bahwa perubahan itu telah benar-benar datang. Sabdo Palon menatap langit dan berbisik, "Inilah awalnya. Bumi Majapahit akan berubah, dan aku akan menjadi saksi terakhirnya." Di balik langit malam, bintang-bintang bergetar seolah mengamini ucapannya. Majapahit belum runtuh, tapi bayangan kejatuhan sudah menari di ujung cakrawala. Dan di tengah perubahan itu, Sabdo Palon berdiri, diam, tapi sadar bahwa sejarah baru sedang lahir dari rahim tanah Jawa. Fajar baru menembus kabut tipis yang menyelimuti dinding merah Majapahit. Dari arah timur, cahaya mentari pertama kali menyentuh atap pendapak keraton, memantulkan sinar keemasan pada ukiran naga dan garuda di puncaknya. Di halaman luar, para prajurit bersiap menyambut tamu dari negeri seberang. Rombongan yang dikabarkan membawa ajaran baru dari tanah Arab. Mereka datang dengan pakaian sederhana, namun mata mereka memancarkan ketenangan yang berbeda dari para pendeta dan brahmana istana. Sabdo Palon berdiri di sisi gerbang timur, mengamati dari jauh. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dupa yang terbakar di altar penjaga keraton. Ia mengenakan jubah putih gading, rambutnya terikat sederhana. Dalam diam, ia menatap tamu yang datang, sosok muda dengan wajah teduh, matanya dalam seperti lautan. Dialah Raden Syahid, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga.
Ketika langkah-langkah tamu itu berhenti di depan gerbang, Sabdo Palon mendekat. "Selamat datang di tanah para dewa," ucapnya pelan. Raden Syahid menundukkan kepala hormat. "Bukan tanah para dewa, Kanjeng," jawabnya lembut. "Melainkan tanah manusia yang mencari Tuhan." Ucapan itu membuat Sabdo Palon terdiam. Ada kekuatan di balik kata-kata sederhana itu, bukan kekuatan untuk menundukkan, tapi untuk menenangkan. Mereka berjalan berdampingan menuju pendapa. Di sana, Prabu Brawijaya V sudah menunggu dengan beberapa brahmana dan pejabat istana. Raden Syahid berbicara dengan tenang, menjelaskan ajaran tentang tauhid, tentang satu Tuhan yang menguasai seluruh semesta, tanpa bentuk, tanpa rupa, tapi hadir dalam setiap hembusan napas. Para brahmana memandang dengan curiga, sementara Brawijaya mendengarkan dalam diam. Sabdo Palon berdiri di belakang sang raja, merasakan pergeseran halus dalam getaran udara. Ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar diplomasi. Ini adalah pertemuan dua zaman, dua cahaya yang berbeda arah tapi memiliki tujuan yang sama, mencari keseimbangan dan kebenaran. Ketika pertemuan usai, Brawijaya meminta Sabdo Palon menemani tamu itu berkeliling taman istana. Di bawah pohon sawo kecik yang rindang, keduanya berbincang. "Sabdo Palon," ujar Raden Syahid, "aku mendengar bahwa engkau adalah penjaga ruhani tanah Jawa. Bukankah kau merasakan bahwa masa Majapahit telah sampai pada ujungnya?" Sabdo Palon tersenyum samar. "Aku bukan peramal, Raden. Tapi aku mendengar suara alam. Mereka berkata, bunga Majapahit telah mekar terlalu lama, dan kini waktunya gugur agar benih baru tumbuh." "Benih itu adalah Islam," kata Raden Syahid pelan. "Namun jangan kau kira kami datang untuk menumbangkan. Kami datang membawa kesejukan, bukan peperangan." Sabdo Palon menatap mata Raden Syahid dalam-dalam. "Kesejukan ya. Tapi kesejukan juga bisa menjadi badai bila diterima dengan hati yang takut." Raden Syahid terdiam sejenak, lalu menunduk. "Maka itu aku datang bukan untuk memaksa. Aku ingin bicara dengan raja, tapi juga dengan para penjaga jiwa seperti engkau. Karena aku tahu, tanpa izin roh tanah ini, perubahan tidak akan bertahan lama." Hening sejenak. Hanya suara burung-burung yang berkicau di dahan. Sabdo Palon kemudian berkata lirih, "Raden, dengarlah. Aku bukan musuhmu, tapi aku juga bukan pengikutmu. Aku penjaga keseimbangan. Bila ajaranmu membawa terang tanpa membakar akar Jawa, maka aku akan menjaga agar terang itu tetap hidup." Raden Syahid tersenyum, menatap langit. "Maka engkau bukan musuhku, Kanjeng. Engkau adalah jembatan yang akan kulalui." Sejak hari itu, hubungan aneh terbentuk antara keduanya, antara penjaga lama dan pembawa cahaya baru. Raden Syahid sering datang ke Majapahit, berbincang dengan Sabdo Palon hingga larut malam, membahas ajaran, kitab, dan makna kehidupan. Mereka berbicara bukan untuk menang, melainkan untuk memahami. Namun tidak semua di Majapahit senang. Para Brahmana merasa terancam, sementara para bangsawan mulai berbisik tentang pengaruh Islam di sekitar raja. Di sisi lain, Brawijaya semakin gelisah. Ia mencintai ajaran leluhur, tapi juga merasakan kebenaran dalam kata-kata tamunya. Di malam yang sunyi, Sabdo Palon duduk di tepi kolam istana. Bayangan bintang bergetar di permukaan air. Ia tahu, benih perubahan sudah ditanam. Suatu saat, akar itu akan tumbuh kuat dan mengguncang istana ini. Tapi ia juga tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus memastikan agar peralihan itu tidak memutus roh Jawa yang telah hidup ribuan tahun. Raden Syahid membawa cahaya, gumamnya. "Aku akan menjadi bayangan yang menjaga agar cahaya itu tidak menyilaukan." Dari kejauhan, terdengar suara adzan dari pesisir. Lembut, menembus malam seperti doa. Sabdo Palon menutup mata, merasakan kedamaian aneh dalam dadanya. Ia tahu, inilah awal dari perjalanan panjang menuju masa baru, masa ketika cahaya dan bayangan menari di tanah yang sama. Angin laut berhembus lembut membawa aroma garam dan bunga pandan dari pesisir utara Jawa. Di kejauhan, kapal-kapal kayu berdiri tegak di dermaga Tuban, membawa rempah,
kain, dan kitab-kitab dari negeri jauh. Di antara pedagang dan pelaut, terselip para penyebar ajaran baru, para wali yang datang bukan dengan pedang, melainkan dengan senyum dan kata-kata bijak. Sabdo Palon berdiri di atas tebing batu, memandang laut luas di bawahnya. Ia telah meninggalkan istana Majapahit selama beberapa pekan atas perintah Prabu Brawijaya, untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang membawa cahaya dari barat itu. Dalam hatinya, Sabdo Palon tidak datang untuk menolak atau menerima. Ia datang untuk memahami. Di bawah sinar mentari yang hangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pelabuhan. Di sana, kehidupan tampak hidup dengan warna yang belum pernah ia lihat di istana. Ada suara tawa anak-anak, nyanyian nelayan, dan doa-doa dalam bahasa Arab yang dilantunkan lembut di antara dentuman ombak. Sabdo Palon terdiam ketika melihat seorang lelaki berpakaian sederhana duduk di tepi dermaga, menganyam jala ikan sambil berzikir. Wajahnya damai, penuh cahaya batin. Orang-orang memanggilnya Syekh Lemah Abang, tokoh yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang, guru bagi banyak wali muda termasuk Raden Syahid. "Engkau bukan orang sini," ucap Syekh Lemah Abang tanpa menoleh. "Dan engkau bukan nelayan biasa," jawab Sabdo Palon tersenyum. Syekh Lemah Abang tertawa pelan. "Benar, aku bukan nelayan yang mencari ikan, tapi nelayan yang menjaring hati." Mereka duduk berdampingan menatap laut. Dalam percakapan panjang yang berlangsung hingga senja, Sabdo Palon mendengar kisah tentang Islam yang datang bukan untuk menghapus, tapi untuk menyempurnakan. Tentang Nabi yang mengajarkan kasih, tentang manusia yang semua sama di hadapan Tuhan. Sabdo Palon mendengarkan dengan saksama, tapi di dalam batinnya berkecamuk rasa yang sulit dijelaskan. Ia adalah penjaga ajaran leluhur, pengabdi setia Sang Hyang Tunggal. Namun ketika mendengar zikir yang dilantunkan Syekh Lemah Abang, ia merasakan getaran halus, seperti suara alam yang berbicara dalam bahasa baru, tapi maknanya tetap sama. "Syekh," kata Sabdo Palon perlahan, "ajaranmu indah. Tapi bagaimana jika nanti manusia salah memahaminya? Bagaimana jika mereka menindas atas nama Tuhan yang mereka sembah?" Syekh Lemah Abang memandang laut. Maka itu bukan lagi ajaran, melainkan keserakahan yang berselimut suci. Agama tidak salah, yang salah adalah hati yang menutup dirinya. Kata-kata itu menembus batin Sabdo Palon. Ia teringat percakapannya dengan Raden Syahid di taman istana, tentang jembatan antara dua cahaya. Kini ia mulai memahami, cahaya tidak datang untuk menghapus bayangan, tapi untuk menuntun arah. Namun di sisi lain, di tengah kedamaian pesisir, Sabdo Palon merasakan gejolak yang mulai tumbuh. Para bangsawan Majapahit yang masih setia pada ajaran lama mulai memandang curiga terhadap Islam yang semakin meluas. Ada desas-desus bahwa beberapa pelabuhan sudah dipimpin oleh orang-orang yang memeluk keyakinan baru. Perdagangan pun mulai dikuasai oleh saudagar Islam, membuat Brahmana istana khawatir kehilangan pengaruhnya. Saat malam tiba, Sabdo Palon berjalan sendirian di tepi laut. Ombak bergulung pelan, bulan purnama menggantung di atas air, memantulkan cahaya perak. Ia berdiri di sana, menatap ke cakrawala barat tempat kapal-kapal berlayar, dan dalam hati ia berbicara dengan suara halus yang hanya didengar oleh jagat. "Bumi Jawa sedang bermimpi," bisiknya, "antara tidur dan terjaga, antara masa lalu dan masa depan. Aku tidak boleh membangunkannya dengan kekerasan. Aku harus menjadi penjaga agar mimpi ini berubah menjadi kenyataan, bukan menjadi kabut yang menyesatkan." Dalam keheningan itu, Sabdo Palon mendengar bisikan angin yang lembut, suara gaib dari penjaga laut utara. "Sabdo, jangan takut pada perubahan. Air laut memang selalu berubah bentuk, tapi rasanya tetap asin. Begitu pula ajaran kebenaran. Ia bisa berganti nama, tapi hakikatnya tetap sama." Sabdo Palon menunduk hormat. Ia merasa mendapat petunjuk. Kebenaran sejati tidak bisa dimiliki oleh satu ajaran, melainkan dirasakan oleh hati yang jernih. Keesokan harinya, ia kembali ke Majapahit dengan pikiran yang berbeda. Ia tidak lagi datang sebagai penjaga yang curiga, melainkan sebagai saksi yang siap melihat zaman baru lahir. Di sepanjang perjalanan, ia melihat rakyat hidup damai di pesisir,
memadukan doa Islam dengan tata krama Jawa, melantunkan syair dalam tembang, dan menyebut nama Allah dengan irama gamelan. Dalam hati, Sabdo Palon tersenyum. Beginilah caranya bumi ini berubah, bukan dengan perang, tapi dengan nyanyian. Dan ketika ia menatap ke langit, seekor burung elang terbang tinggi menuju arah barat. Sabdo Palon tahu, arah masa depan sudah mulai jelas. Tapi di balik cahaya itu, ia juga merasakan bayangan yang semakin panjang, tanda bahwa ujian besar bagi tanah Jawa sebentar lagi akan datang. Langit pagi di Trowulan tanpa keperakan, diselimuti kabut tipis yang perlahan menyingkap atap-atap bata merah peninggalan Majapahit. Burung jalak berputar di atas reruntuhan candi yang mulai ditelan lumut. Sabdo Palon berjalan pelan melewati jalan setapak menuju tempat yang sudah lama ia rindukan. Candi Sukuh, di lereng barat Gunung Lawu. Ia datang seorang diri, membawa tongkat kayu jati dan selembar naskah daun lontar peninggalan Empu kuno. Perjalanan dari istana ke Lawu bukan tanpa alasan. Setelah kembali dari pesisir, Sabdo Palon mendengar bisikan gaib dari penjaga gunung penanggungan yang menyuruhnya mencari prasasti batu yang menyimpan rahasia masa depan Jawa. Di dalam kata-kata itu, ia merasakan panggilan tua, seperti gema leluhur yang bangkit dari tidur panjangnya. Sesampainya di pelataran candi, Sabdo Palon berhenti. Udara pegunungan dingin dan berembus lembab. Di hadapannya berdiri gapura batu yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Naga yang menggigit ekornya sendiri, manusia bersayap, dan matahari bersinar di tengah lingkaran. Semuanya seperti berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang memahami rahasia jagat. Ia menapaki undakan batu yang penuh lumut, lalu berhenti di depan prasasti besar yang retak di bagian tengahnya. Di situ tertulis mantra tua dalam aksara Jawa kuno. Sabdo Palon meletakkan telapak tangannya di atas prasasti itu dan memejamkan mata. Tiba-tiba, angin berputar pelan, dan suara gaib mulai terdengar di telinganya. Suara yang bukan dari dunia ini. Wahai penjaga tanah Jawa, kelak akan datang masa di mana dua matahari bersinar bersamaan. Satu dari timur, satu dari barat. Jika keduanya bertemu tanpa bimbingan, maka bumi akan retak. Namun bila keduanya menyatu dalam keseimbangan, maka Jawa akan menjadi pusat cahaya dunia. Sabdo Palon membuka matanya. Nafasnya berat. Ia memahami makna di balik kata-kata itu. Dua matahari adalah dua ajaran besar, Hindu Buddha dan Islam, yang kini mulai bersinar di langit yang sama. Jika keduanya bertarung, Jawa akan terpecah. Tapi jika keduanya menyatu, tanah ini akan menjadi tempat harmoni abadi. Ia kemudian membaca bagian bawah prasasti yang lebih kecil. Di sana tertulis nama yang sudah lama ia kenal. Sang Empu Nala Jagat, leluhur spiritual yang konon menjadi guru leluhurnya. Tertulis pesan terakhir. Sabdo yang lahir dari tanah akan kembali ke tanah. Jika kelak engkau membaca ini, ketahuilah, waktumu hampir tiba. Jagalah ruh Jawa, tapi jangan lawan arah takdir. Sebab setiap gelap ada terang yang menunggu. Tangan Sabdo Palon bergetar. Ia duduk bersila di depan prasasti itu, menatap Gunung Lawu yang diselimuti kabut putih. Dalam keheningan itu, muncul cahaya lembut dari retakan batu, membentuk siluet seperti wajah tua yang tersenyum. Suara itu kembali berbicara, lembut namun tegas. Perubahan tidak bisa dicegah, hanya bisa diarahkan. Air mata menetes di wajah Sabdo Palon. Ia tahu, pesan itu adalah isyarat untuk dirinya sendiri. Bahwa tugasnya bukan mempertahankan bentuk lama, tapi menjaga roh kebijaksanaan agar tetap hidup dalam bentuk baru. Ia menatap ke arah barat, membayangkan wajah Raden Syahid dan para wali yang kini menyebarkan ajaran Islam di pesisir. Dalam hatinya, tumbuh rasa damai bercampur haru. Namun tak lama setelah itu, bumi bergetar pelan. Suara seperti dentuman logam terdengar dari dalam tanah. Prasasti yang tadi bersinar kini retak lebih lebar, dan dari celahnya muncul asap putih yang melingkar-lingkar seperti kabut hidup. Sabdo Palon berdiri, mengangkat tongkatnya, dan membaca mantra kuno. Sira Wisesa, Angling Jagat, Saksining Rasa Kang Ora Katon. Asap itu berhenti, lalu berubah menjadi cahaya yang memantul di langit. Di dalamnya, ia melihat kilasan masa depan,
perang, perpecahan, dan kejatuhan Majapahit. Ia melihat Brawijaya V berjalan sendirian meninggalkan istana, dan dirinya sendiri yang mengucap sumpah abadi di Gunung Lawu. Semua penglihatan itu lenyap seketika, meninggalkan keheningan yang dalam. Sabdo Palon tersandar di batu, matanya basah. Ia tahu, ramalan itu bukan sekadar penglihatan, itu adalah takdir. Dan takdir, sebagaimana air sungai, tak bisa dibendung, hanya bisa diarahkan agar tak menghancurkan segalanya. Ia menutup naskah lontar dan berbisik pelan. Jika benar waktu itu tiba, maka aku akan menjadi penjaga antara dua matahari. Aku akan menyatu dengan bumi, menunggu saat cahaya baru menyala sempurna. Dari kejauhan, guntur bergema di balik kabut. Daun-daun berguguran, seolah ikut mendengarkan janjinya. Sabdo Palon berdiri tegak di depan prasasti batu itu, menatap langit dengan mata yang mantap. Ia tidak lagi sekadar abdi Majapahit, bukan pula penjaga ajaran lama. Ia kini menjadi penjaga keseimbangan sejarah, yang akan memastikan bahwa ketika satu matahari terbenam, matahari lain bisa terbit tanpa menelan bayangannya. Angin Lawu bertiup kencang membawa kabar ke seluruh penjuru Jawa. Hari itu, di hadapan prasasti batu kuno, Sabdo Palon menyadari takdirnya, menjadi saksi transisi besar antara dunia lama dan dunia baru. Dan di langit yang mulai memerah, seekor burung hitam melintas perlahan, membawa pesan bahwa perubahan telah resmi dimulai. Senja jatuh perlahan di atas Trowulan. Langit berwarna jingga darah, menyelimuti rimbunan pohon randu di sekitar istana. Suara gamelan sayup terdengar dari kejauhan, namun nadanya sumbang, seperti melakukan perpisahan. Di dalam pendapa utama Keraton Majapahit, Prabu Brawijaya V duduk bersila di atas tikar pandan, wajahnya murung dan pandangannya kosong. Di hadapannya, api dupa menari pelan, menyebarkan aroma cendana yang lembut, namun getir. Sabdo Palon berdiri di samping pilar kayu jati, diam dan menunduk. Ia baru kembali dari Gunung Lawu, membawa pesan dari prasasti kuno, nubuat tentang dua matahari. Tapi sebelum ia sempat menyampaikan semuanya, kabar buruk sudah lebih dulu datang. Demak, kerajaan baru di utara yang mengusung Panji Islam, mulai memperluas pengaruhnya. Banyak daerah bawahan Majapahit telah beralih setia. Rakyat mulai berpindah keyakinan, bukan karena paksaan, tapi karena mereka menemukan keteduhan dalam ajaran baru itu. Brawijaya menatap Sabdo Palon dengan mata yang letih. Sabdo, apakah ini akhir dari kerajaan kita? Suara raja itu lirih, namun menggema di ruang yang sepi. Sabdo Palon menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Tidak ada akhir, Gusti. Yang ada hanyalah perubahan bentuk. Majapahit bukan akan mati, tapi akan lahir kembali dengan wajah berbeda. Brawijaya tersenyum pahit. Lahir kembali? Tapi lihatlah, rakyatku sudah meninggalkan candi-candi, para Brahmana telah pergi, kitab suci terbakar dalam perang. Apakah itu yang kau sebut kelahiran? Sabdo Palon berjalan mendekat, berlutut di hadapan rajanya. Gusti, aku telah membaca tanda-tanda di Lawu. Prasasti leluhur berkata bahwa dua cahaya akan bersatu. Ajaran lama dan ajaran baru bukan untuk bertarung, melainkan untuk saling melengkapi. Jika engkau memaksakan perlawanan, maka yang lahir hanyalah kegelapan. Brawijaya memejamkan mata, dan butir air mata jatuh di pipinya. Aku tidak takut kehilangan tahta, Sabdo. Aku hanya takut kehilangan Jawa. Aku takut anak cucuku lupa dari mana mereka berasal. Sabdo Palon menunduk. Ia tahu ketakutan itu bukan milik seorang raja, tapi milik seorang ayah bagi bangsanya. Gusti, katanya lembut, Jawa tidak akan pernah hilang. Selama masih ada orang yang menanam padi dengan doa, selama masih ada yang menari untuk menghormati bumi, selama gamelan masih berbunyi, maka ruh Jawa tetap hidup, meski namanya berganti. Namun kata-kata itu tidak mampu menenangkan hati Brawijaya. Ia bangkit berdiri, melangkah ke teras pendapa, menatap matahari yang mulai tenggelam di barat. Sabdo, katanya lirih, aku melihat bayangan besar di Cakrawala. Api di Demak akan menjalar ke sini. Aku tidak ingin perang,
Tapi aku juga tidak bisa menyerah. Aku ingin menjaga kehormatan leluhur, walau tubuhku harus hancur. Sabdo Palon memejamkan mata, menahan gejolak di dadanya. Dalam dirinya, dua kekuatan beradu, kasih kepada rajanya dan kepatuhan kepada takdir. Ia ingin melindungi Brawijaya, tapi ia tahu takdir tidak bisa dibendung. Apa yang tertulis di prasasti batu di Lau kini mulai menjadi nyata. Malam itu, langit Trowulan dipenuhi awan merah. Api perang mulai terlihat di kejauhan. Pasukan Demak, yang dipimpin oleh Raden Patah, putra Brawijaya sendiri, telah menyeberangi perbatasan. Iring-iringan prajurit membawa panji hijau bertuliskan kalimat suci. Di sisi lain, pasukan Majapahit bersiap di bawah sinar obor, dengan wajah tegang dan penuh kebencian yang mereka sendiri tidak mengerti. Di tengah ketegangan itu, Sabdo Palon berjalan ke tengah lapangan istana. Ia menancapkan tongkat kayu jatinya ke tanah dan berdoa dalam hati. Wahai para leluhur, jika ini takdir yang harus terjadi, lindungilah tanah ini dari kebencian. Biarlah darah mengalir di tanah, tapi jangan biarkan jiwa Jawa pecah menjadi dua. Kilatan petir menyambar langit. Dari balik awan, bulan purnama muncul, besar dan pucat. Pertempuran pecah. Suara teriakan, dentang logam, dan doa-doa bersahutan menjadi satu dalam simfoni kehancuran. Brawijaya bertempur sampai akhir. Namun ketika ia melihat panji yang dibawa oleh Raden Patah, hatinya runtuh. Ia menjatuhkan kerisnya, dan dunia seakan berhenti. Anakku, katanya lemah, jika engkau harus menggantikan ayahmu, maka jagalah bumi ini. Jangan biarkan api membakar akar yang sama. Perang berakhir. Majapahit runtuh. Obor-obor padam, menyisakan abu dan tangisan. Di tengah reruntuhan istana, Sabdo Palon berdiri dengan pakaian yang berlumuran debu. Ia menatap langit yang kini gelap tanpa bintang. Dalam kesunyian itu, ia berbisik, kerajaan boleh runtuh, tapi aku akan tetap di sini. Aku akan menjaga ruh tanah ini sampai waktunya tiba. Air mata mengalir di pipinya, jatuh ke tanah Trowulan yang basah oleh hujan dan darah. Hujan turun deras, membasuh abu Majapahit, seolah bumi pun ikut berduka. Dan di balik awan hitam, angin membawa bisikan halus. Sumpahmu akan lahir, Sabdo. 5 abad dari sekarang, engkau akan kembali menagih janji kepada anak cucu mereka yang lupa jati dirinya. Sabdo Palon menatap jauh ke timur, ke arah Gunung Lawu yang samar di balik kabut. Di sanalah ia tahu, takdir selanjutnya menunggunya. Ia menunduk, menyatukan telapak tangan di dada, dan melangkah pergi dalam hujan, meninggalkan istana, meninggalkan masa lalu, dan menuju takdir yang akan mengubah sejarah Jawa selamanya. Kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Lawu pagi itu. Angin berhembus dingin membawa aroma tanah basah dan bunga hutan. Burung gagak terbang rendah di antara pepohonan pinus, sementara suara gemericik air dari mata air Sendang Derajat mengalun pelan seperti kidung alam. Di tengah kesunyian itu, berjalanlah Sabdo Palon. Tubuhnya diselimuti jubah putih kusam yang basah oleh embun. Langkahnya berat, tapi matanya penuh cahaya. Cahaya orang yang telah kehilangan segalanya, namun menemukan makna di balik kehilangan itu. Ia telah meninggalkan Trowulan beberapa hari setelah perang usai. Majapahit telah menjadi abu. Raden Patah mendirikan kerajaan baru di Demak, membawa panji hijau Islam ke seluruh tanah Jawa. Sementara Brawijaya, raja terakhir yang pernah ia layani dengan seluruh jiwanya, menghilang entah kemana. Hanya kabar samar mengatakan bahwa sang raja menyingkir ke arah barat, menuju Blambangan. Kini, di puncak Lawu, Sabdo Palon mencari tempat untuk berbicara dengan langit, untuk memohon, untuk menuntut, atau mungkin untuk bersumpah. Ia berhenti di tepi jurang tinggi, di mana awan berarak di bawah kakinya. Di hadapannya, sebuah batu besar berdiri tegak, tertulis aksara kuno yang sebagian telah terhapus waktu. Ia mengenali tulisan itu, peninggalan Empu Nala Jagat, sama seperti prasasti yang pernah ia temukan di Lawu bagian bawah. Sabdo Palon meletakkan tangannya di atas batu itu dan menutup mata. Bayangan masa lalu datang silih berganti. Wajah Brawijaya yang menangis di pendapa,
pasukan Demak yang bersorak dengan panji hijau, dan rakyat Majapahit yang tercerai-berai mencari tempat baru. Ia merasakan perih yang dalam, bukan karena kekalahan, tapi karena perpecahan yang tak perlu terjadi. "Wahai para leluhur," katanya pelan, suaranya menggetarkan udara. "Aku telah melihat cahaya baru datang, namun membawa bayangan panjang di belakangnya. Aku tidak menolak ajaran mereka, tapi aku berduka karena manusia saling membenci atas nama Tuhan." Angin berhembus lebih keras. Kabut menari di sekeliling tubuhnya, seolah mendengarkan. Ia melanjutkan dengan nada lebih tegas. "Mulai hari ini, aku, Sabdo Palonoyo Genggong, penjaga tanah Jawa, bersumpah kepada bumi dan langit. Jika kelak, umat di tanah ini melupakan jati dirinya, jika mereka kehilangan keseimbangan antara ruh dan raganya, jika mereka membiarkan tanah leluhur dipijak tanpa rasa hormat, maka aku akan kembali. Aku akan datang bukan dengan pedang, tapi dengan suara yang membangunkan kesadaran mereka." Petir menyambar di kejauhan, menggema di antara lembah. Kabut berputar semakin cepat, membentuk pusaran cahaya di atas kepalanya. Suaranya kini bergema seperti keluar dari dua dunia sekaligus, dunia manusia dan dunia halus. "Aku akan tidur dalam rahim bumi selama 5 abad. Tapi ketika waktunya tiba, aku akan bangkit bersama roh-roh yang masih setia. Aku akan memanggil anak-anak Jawa untuk kembali mengenali dirinya. Aku akan menuntut janji mereka kepada leluhur, janji untuk menjaga keseimbangan, untuk menghormati alam, dan untuk bersatu dalam kasih, bukan dalam kebencian." Batu di depannya bergetar. Retakan halus muncul di permukaannya, lalu menyala dalam cahaya keemasan. Dari dalamnya terdengar suara lembut seperti nyanyian. "Janji diterima, wahai penjaga. Tidurlah, tapi jangan padam." Sabdo Palon menunduk. Air matanya menetes ke tanah. "Aku tidak ingin menjadi dewa. Aku hanya ingin menjadi ingatan, agar manusia tidak buta oleh masa depan yang mereka ciptakan sendiri." Lalu ia melangkah ke tengah pusaran kabut. Tubuhnya perlahan memudar, diselimuti cahaya putih yang semakin terang. Dalam hitungan detik, ia lenyap. Hanya tongkat kayu jati yang tersisa di tempat ia berdiri. Di tongkat itu terukir kalimat pendek dalam aksara Jawa. "Sira Sabdo, kaula bumi, ngenteni rasa kang bakal tangi. Aku Sabdo, hamba bumi, menanti rahasia yang akan terbangun." Sejak hari itu, tak ada yang melihat Sabdo Palon lagi. Namun dari lereng Lawu hingga ke Sungai Bengawan Solo, rakyat bercerita bahwa setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara angin berzikir di puncak gunung, seolah seseorang sedang berbicara kepada alam. Waktu berjalan. Puluhan tahun berlalu, lalu ratusan. Majapahit tinggal legenda. Demak pun kemudian runtuh digantikan kerajaan-kerajaan baru. Namun sumpah Sabdo Palon tetap hidup di telinga para petapa dan dalang. Mereka mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ruh penjaga tanah Jawa tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu zaman ketika manusia kehilangan arah, ketika tanah dipijak tanpa rasa syukur, ketika ilmu dan hati terpisah jauh. Dan di setiap upacara adat, di sela doa yang dinaikkan ke langit, masih terdengar bisikan halus. "Sabdo Palon durung bali. Sabdo Palon belum kembali." Langit Lawu kembali tenang, kabut memudar. Hutan bergeming, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa diucapkan. Di bawah cahaya bulan, tongkat kayu jati itu berdiri tegak, menjadi saksi abadi dari sumpah seorang penjaga yang telah menyerahkan dirinya demi keseimbangan Jawa. Dan malam itu, bumi berjanji kepada langit, sumpah itu akan ditepati, entah oleh siapa, entah kapan. Kabut pagi turun perlahan di lereng Gunung Lawu, menutupi pepohonan pinus dan rumpun bambu yang bergoyang pelan. Udara di sana lembab, dingin, dan penuh aroma daun basah. Dari kejauhan, suara gamelan samar terdengar, bukan dari manusia, tapi dari alam itu sendiri, seperti gema masa lalu yang enggan padam. Masyarakat sekitar menyebutnya gending gaib Sabdo Palon, kidung yang hanya terdengar bagi mereka yang memiliki hati bersih dan pikiran tenang. Di sebuah dusun bernama Giri Kencana, terletak di kaki Lawu sisi barat, hidup seorang pemuda bernama Raden Panji Lelana.
Ia seorang pengembara muda dari garis keturunan prajurit Majapahit yang tersisa. Sejak kecil, ia mendengar cerita tentang sosok Sabdo Palon dari kakeknya, tentang sumpah yang diucapkan di puncak Lawu, tentang janji yang belum ditepati. Namun baginya, semua itu hanyalah dongeng untuk menidurkan anak-anak. Hingga suatu malam, ia mengalami mimpi yang mengubah seluruh pandangannya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah kabut tebal, di depan batu besar beraksara kuno. Di atas batu itu, berdiri sosok berjubah putih dengan tongkat kayu jati di tangannya. Wajahnya samar, namun matanya bercahaya seperti bara api yang menyala dari dalam jiwa. Suara sosok itu bergema tanpa gerak bibir. Lelana, putra tanah yang belum lupa darahnya. Gunung memanggilmu, sebab keseimbangan mulai terguncang. Bumi tak lagi didoakan, langit tak lagi diingat. Datanglah ke puncak, temukan tongkatku, dan dengarkan pesanku. Raden Panji terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di luar, angin berdesir lembut, namun seolah membawa bisikan. Sira kudu sowan marang Lawu. Engkau harus datang ke Lawu. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk berangkat. Ia hanya membawa keris warisan kakeknya dan sebuah kain lurik untuk melindungi diri dari dingin. Ia menapaki jalan setapak menuju puncak, melewati hutan bambu, air terjun, dan batu-batu besar yang ditumbuhi lumut. Sepanjang jalan, ia merasakan sesuatu mengawasinya, bukan dengan mata, tapi dengan perasaan yang dalam, seperti panggilan dari masa lampau. Ketika ia tiba di dekat sendang derajat, kabut turun semakin tebal. Ia duduk sejenak, meminum air sendang yang bening, lalu mendengar gamelan samar lagi. Suara kendang, gong, dan suling beradu, namun tak ada seorang pun di sekitarnya. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan tua berpakaian putih, membawa kendi dan dupa. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan kedalaman tak terukur. Engkau mendengar suara itu, anak muda? Tanya perempuan itu. Ya, Nyai, seolah gamelan dari langit. Itu bukan gamelan dari langit, tapi dari tanah. Tanah yang rindu kepada manusia yang lupa pada asalnya. Sabdo Palon sedang berbisik kepada mereka yang mau mendengar. Raden Panji tertegun. Ia merasa setiap kata perempuan itu mengguncang dadanya. Apakah Nyai tahu siapa Sabdo Palon? Perempuan itu tersenyum samar. Ia bukan dewa, bukan pula jin. Ia adalah roh kesadaran, penjaga harmoni antara bumi dan langit. Dulu ia manusia, namun sumpahnya mengikatnya menjadi bagian dari alam. Sebelum Raden Panji sempat bertanya lagi, kabut menelan sosok perempuan itu. Yang tersisa hanya bau dupa dan bekas jejak kaki di tanah basah. Ia melanjutkan perjalanannya, dan menjelang senja, ia tiba di puncak dataran tinggi di mana berdiri batu besar, sama seperti dalam mimpinya. Di bawah batu itu, sebagian tertimbun tanah dan akar, tampak ujung tongkat kayu jati yang telah tertanam berabad-abad lamanya. Dengan gemetar, Raden Panji menyentuh tongkat itu. Seketika bumi bergetar halus, dan suara berat terdengar dari dalam tanah. Waktuku belum tiba, tapi penjaga baru telah mendengar panggilanku. Ia mundur ketakutan, namun rasa takut itu segera berganti dengan ketenangan aneh. Ia melihat kilasan cahaya, bayangan Sabdo Palon melangkah di antara kabut, menatapnya dengan mata penuh kasih dan kekuatan. Lelana, jaga pesan ini. Jika manusia mulai membenci saudaranya karena perbedaan, jika gunung digali tanpa doa, jika laut dicemari tanpa rasa bersalah, maka katakan, Sabdo Palon akan bangkit. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Suara itu lenyap, dan tongkat kayu itu perlahan tertutup tanah kembali, seolah ditelan bumi. Raden Panji berlutut. Air matanya mengalir tanpa ia tahu mengapa. Ia merasakan getaran kehidupan mengalir di sekelilingnya. Pohon, batu, air, dan angin seolah bernafas dalam satu irama. Ia sadar, apa yang disebut orang sebagai mitos bukanlah kebohongan, melainkan cara alam berbicara dengan bahasa yang tak semua manusia mengerti. Ia pulang ke dusun membawa ketenangan baru, namun tak satu pun orang percaya kisahnya. Hanya para tetua yang diam, saling pandang dengan wajah cemas. Mereka tahu,
Jika bayangan Sabdo Palon mulai menampakkan diri, berarti tanah Jawa sedang menuju masa ujian. Dan sejak malam itu, di lereng Lawu sering terlihat cahaya biru menari di antara pepohonan, diiringi suara gamelan yang datang dari arah puncak. Orang-orang menyebutnya bayangan Sang Sabdo, tanda bahwa sang penjaga belum benar-benar tidur. Ia masih mengawasi, menunggu saat bumi dan manusia kembali bersatu dalam harmoni. Setelah pertemuan mistis di lereng Lawu, hidup Raden Panji Lelana berubah selamanya. Ia tak lagi sekadar pemuda pengembara. Ia menjadi penyimpan pesan, utusan tanpa gelar yang membawa kabar dari alam kepada manusia. Sejak malam itu, ia sering bermimpi didatangi cahaya biru yang berbentuk seperti bayangan manusia. Kadang bayangan itu berbicara lembut. Kadang hanya menatap dengan mata yang penuh makna. Dalam mimpi itu, suara yang sama selalu berulang. Bumi sedang bernafas, Panji. Tapi manusia mulai menutup hidungnya. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Maka, Raden Panji mulai berkelana dari desa ke desa, dari lereng gunung ke lembah, menyampaikan pesan yang ia terima. Ia tak membawa kitab, tak pula memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya berbicara di balai-balai bambu, di bawah pohon beringin, atau di pinggir sawah tempat para petani beristirahat. Jangan sakiti tanahmu, katanya pada mereka. Sebab di dalam tanah ada roh para leluhur yang menjaga keseimbangan hidup. Ketika kalian menanam padi, tanamlah juga doa. Ketika kalian menebang pohon, mintalah izin kepada bumi. Sebab tanah yang kalian injak bukan benda mati. Ia bernafas, mendengar, dan mencatat. Sebagian orang menertawakan kata-katanya. Tapi ada pula yang terdiam lama, seperti mengenali sesuatu yang sudah lama mereka lupakan. Para tetua desa mulai menyebut ajarannya, Kauruh Bumi, pengetahuan tentang keseimbangan antara jasad dan ruh tanah Jawa. Kabar tentang pemuda aneh itu akhirnya sampai ke telinga seorang ulama tua di pesisir utara Jawa bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jawi, seorang pendakwah bijak yang juga memahami filosofi Jawa lama. Ia tertarik dengan ajaran Raden Panji yang terdengar selaras dengan nilai Islam tentang menjaga alam. Maka, ia memutuskan untuk menemuinya. Pertemuan mereka terjadi di tepi Sungai Bengawan, di bawah sinar bulan purnama. Angin malam berhembus lembut membawa suara jangkrik dan aroma bunga kenanga. Syekh Abdul Qadir membuka percakapan dengan senyum ramah. Anak muda, aku mendengar engkau berbicara tentang tanah yang bernafas. Tapi bukankah hanya manusia yang diberi nyawa? Raden Panji menatap air sungai yang berkilau. Benar, Kiai. Tapi bukankah bumi juga diciptakan oleh Yang Maha Hidup? Maka segalanya pun hidup dengan caranya sendiri. Ulama itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Engkau tidak salah. Nabi juga bersabda, bumi ini saksi atas perbuatan manusia. Tapi dari mana engkau belajar hal seperti itu? Raden Panji menjawab dengan suara lirih. Dari suara yang datang dari gunung, Kiai. Dari penjaga yang pernah hidup di zaman leluhur. Namanya Sabdo Palon. Mendengar nama itu, Syekh Abdul Qadir menunduk lama. Ah, Sabdo Palon. Penasehat raja terakhir Majapahit. Banyak yang bilang ia menghilang ke alam gaib. Rupanya, ia masih menjaga tanah ini dari sisi yang tak terlihat. Sejak malam itu, keduanya sering berdiskusi panjang. Mereka mencari titik temu antara ajaran lama dan ajaran baru. Syekh Abdul Qadir memahami bahwa yang dibawa Panji bukanlah agama baru, melainkan pengingat agar manusia tak kehilangan akar ketika menumbuhkan sayap. Maka, lahirlah semacam paham kebatinan yang menggabungkan nilai spiritual Jawa dengan nafas keislaman. Para murid menyebutnya ilmu rasa. Ajaran yang menuntun manusia untuk mengenal Tuhan melalui kesadaran hati dan keseimbangan dengan alam. Mereka tak menolak Islam, tapi menafsirkannya dengan rasa Jawa, melalui tembang, sesaji simbolis, dan meditasi dalam sunyi. Dalam waktu singkat, ajaran ini menyebar ke pelosok Jawa, dari pesisir Demak hingga pedalaman Mataram. Tapi setiap kali orang menanyakan siapa guru pertama yang menurunkan ilmu ini, para tetua hanya menjawab. Dari suara yang datang dari bumi. Dari sabdo yang belum mati. Raden Panji sendiri terus berkelana tanpa tujuan pasti. Kadang ia muncul di hutan Dieng,
kadang di pesisir Tuban, lalu lenyap berbulan-bulan lamanya. Di setiap tempat yang ia singgahi, selalu muncul tanda aneh, sendang baru yang airnya tak pernah kering, atau batu besar yang mengeluarkan cahaya biru saat malam tiba. Orang-orang percaya, itu adalah tanda sabdo, bukti bahwa pesan dari tanah sedang bernafas melalui manusia pilihan. Namun seiring waktu, dunia mulai berubah. Perdagangan, kekuasaan, dan perebutan pengaruh mulai mengaburkan nilai-nilai kebatinan. Banyak orang mulai memuja wujud luar, melupakan keseimbangan batin. Raden Panji melihat itu dengan hati sedih, sebab pesan Sabdo Palon kembali diabaikan oleh anak-anak bumi. Malam itu, ia kembali ke Gunung Lawu, ke tempat pertama kali ia mendengar suara itu. Ia berlutut di depan batu besar yang dulu menampung tongkat kayu jati. Dengan lirih ia berdoa, "Wahai penjaga tanah ini, aku telah menyampaikan pesanmu." Tapi manusia kembali lupa. Bila tiba waktunya, datanglah lagi, sebab aku tak mampu menyadarkan mereka seorang diri. Angin Lawu bertiup kencang. Di antara kabut, terdengar suara dalam yang bergema lembut. Tugasmu belum selesai, Lelana. Sebab pesan dari tanah bukan untuk didengar, tapi untuk dihidupi. Raden Panji tersenyum. Ia tahu, hidupnya mungkin akan berakhir di gunung itu. Tapi pesan yang ia bawa akan terus bernafas di hati mereka yang mau mendengar suara alam. Maka malam itu, ia memejamkan mata, berserah kepada bumi yang ia cintai. Dan dari celah kabut, tampak cahaya biru menembus langit, seolah bumi sedang bernafas, perlahan, namun abadi. 5 abad telah berlalu sejak Sabdo Palon mengucapkan sumpahnya di puncak Gunung Lawu. Majapahit telah lama menjadi debu sejarah, dan Jawa telah berubah. Bukan lagi tanah yang dipenuhi mantra dan kidung, melainkan dunia yang berdenyut dengan suara mesin, cahaya neon, dan hiruk-pikuk kota. Namun di balik gemerlap zaman modern, masih ada sisa napas lama yang belum padam. Ia hidup di angin, di sungai, dan di hati mereka yang masih mau mendengarkan suara tanah. Di kaki Gunung Lawu yang kini menjadi kawasan wisata dan perkebunan teh, berdirilah sebuah desa kecil bernama Watu Kendil. Penduduknya hidup sederhana, sebagian bertani, sebagian berdagang hasil bumi. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Satria Wiranggana, mahasiswa sejarah yang pulang ke kampung halamannya untuk menulis tesis tentang transisi budaya Jawa dari Majapahit ke Islam. Ia datang bukan karena percaya legenda, melainkan karena ingin mencari jejak sejarah yang bisa dibuktikan. Namun malam pertama di Watu Kendil mengubah segalanya. Saat sedang menulis di beranda rumah kayu peninggalan kakeknya, ia mendengar suara gamelan samar dari arah hutan Lawu. Suara itu lembut tapi dalam, seolah memanggil namanya. Ia berhenti menulis, mencoba menajamkan telinga. Gamelan itu semakin jelas, dan tiba-tiba, listrik di rumahnya padam. Gelap, hanya bulan purnama yang bersinar di langit. Angin bertiup dingin membawa aroma dupa dan tanah basah. Satria menatap ke arah hutan. Di sana, di antara pepohonan, tampak cahaya biru menari-nari seperti nyala api yang lembut. Tanpa sadar, ia melangkah menuju sumber cahaya itu. Langkahnya membawanya ke sebuah batu besar berlumut di tengah hutan. Bentuknya menyerupai altar kuno, dan di atasnya terukir aksara Jawa yang samar. Ia mencoba membersihkannya, dan di sanalah ia membaca. Sira Sabdo, kaula bumi, ngenteni rasa kang bakal tangi. Aku Sabdo, hamba bumi, menanti rahasia yang akan terbangun. Seketika bumi bergetar halus. Kabut naik dari tanah, dan udara di sekitarnya berdenyut seperti hidup. Dari balik kabut itu muncul bayangan tinggi berjubah putih, membawa tongkat kayu jati yang ujungnya bersinar biru. Wajahnya tenang, matanya bagai samudra yang dalam. Suara yang keluar dari bibirnya terdengar di hati, bukan di telinga. Engkau, wahai anak zaman, telah datang di waktu yang dijanjikan. Satria mundur ketakutan. Siapa? Siapa Anda? Aku Sabdo Palon, penjaga tanah ini. 5 abad aku tidur dalam rahim bumi, menunggu manusia yang mampu mendengar bisikan tanah tanpa menaklukkannya. Satria gemetar, antara kagum dan takut. Tapi, dunia sudah berubah, MPU.
Kami tak lagi hidup dengan cara nenek moyang. Kami punya sains, teknologi, dan agama. Tak ada lagi ruang untuk mitos. Sabdo Palon tersenyum. Kau salah, nak. Yang berubah hanyalah wujud, bukan ruh. Ilmu manusia makin tinggi, tapi akarnya semakin dangkal. Bumi menjerit, sungai menangis, gunung kehilangan doa. Apakah itu kemajuan? Kata-katanya seperti petir yang menyambar hati Satria. Ia tak bisa menjawab. Dalam diam, ia menyadari bahwa tanah kelahirannya kini dipenuhi tambang, hutan gundul, dan manusia yang sibuk membangun tanpa sempat bersyukur. Sabdo Palon melangkah mendekat. Aku pernah bersumpah akan kembali ketika manusia lupa siapa dirinya. Waktu itu telah tiba. Tapi aku tak datang untuk menghukum. Aku datang untuk mengingatkan. Dan engkau, Satria, adalah lidahku di zaman ini. Satria menatap sosok itu. Tak tahu apakah ini mimpi atau nyata. Aku hanya penulis. Apa yang bisa kulakukan? Tulislah bukan dengan tinta, tapi dengan kesadaran. Sebarkan bukan ajaran, tapi ingatan. Ingatkan manusia bahwa tanah ini hidup, bahwa setiap doa yang tak diucapkan membuat bumi kehilangan denyutnya. Kabut semakin tebal, dan cahaya di sekitar mereka bergetar seperti napas. Dalam sekejap, bayangan Sabdo Palon menembus tubuh Satria, bukan untuk menyakitinya, tapi seolah menyatu dengannya. Dunia berputar cepat. Ia melihat kilasan masa lalu. Perang Majapahit, Demak, Brawijaya, Raden Panji Lelana, hingga wajah-wajah orang yang berdoa di tengah sawah. Semua berputar di pikirannya bagai riwayat yang ingin hidup kembali. Ketika ia sadar, kabut telah hilang. Ia berdiri sendiri di tengah hutan, tapi tubuhnya terasa ringan, penuh energi yang belum pernah ia rasakan. Sejak malam itu, Satria mulai menulis dengan cara yang berbeda. Ia menulis tentang kesadaran bumi, tentang makna doa dalam setiap langkah, tentang hubungan manusia dan tanah leluhur. Tulisan-tulisannya viral, bukan karena sensasi, tapi karena menyentuh jiwa. Banyak yang membaca dan menangis tanpa tahu kenapa. Dalam waktu singkat, muncul gerakan baru di berbagai kota. Gerakan Sabdo Bumi, kumpulan anak muda yang menanam pohon, membersihkan sungai, dan berdoa bersama di alam terbuka tanpa memandang agama. Mereka menyebut diri mereka, putra tanah Jawa Baru, pewaris nilai harmoni yang telah lama dilupakan. Dan pada malam tertentu, di puncak Lawu, sering terlihat cahaya biru menembus langit. Warga sekitar berkata, Sabdo Palon wis tangi, ora kanggo perang, nanging kanggo ngelingake. Sabdo Palon telah bangkit. Bukan untuk berperang, tapi untuk mengingatkan. Satria tak pernah lagi terlihat di kampungnya. Ada yang bilang ia pergi ke hutan. Ada yang bilang ia telah menyatu dengan Lawu. Namun setiap kali angin berhembus membawa aroma dupa dan tanah basah, para tetua tahu, Sabdo Palon telah menepati janjinya. Dan bumi, yang dulu terisak karena dilupakan, kini mulai bernafas kembali. Sira Sabdo, kaula bumi, wis tangi saking turune. Aku Sabdo, hamba bumi, telah terbangun dari tidurku. Langit Lawu berkilau, dan Jawa kembali hidup, bukan dalam kejayaan kerajaan, tapi dalam kesadaran manusia bahwa mereka adalah bagian dari bumi yang suci. Sabdo Palon tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu waktu ketika manusia siap mendengar kembali suara tanahnya sendiri.